Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Bagus, tetap semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah pada minggu hari ini. Sebelum mulai ibadah, yuk adik-adik, Kak Vina undang adik-adik yang di rumah untuk bersatu di sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita bersatu bersama. Amin. Bagus. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan lagu pujian yang judulnya Kami Puji Dengan Riang. Adik-adik yang di rumah juga ikut bernyanyi bersama ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Abang yakin semua kita lumayan sehat ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan karena pada hari ini kembali Tuhan mempertemukan kami di tempat masing-masing dalam ibadah kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam hati kami, di rumah kami masing-masing, agar kami dimampukan, dikuatkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini dalam Minggu Estomihi, yaitu dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini kita masuk dalam minggu Estomihi. Estomihi artinya Tuhan adalah gunung batu, benteng pertahananku. Ya, gunung batu dan benteng pertahanan. Artinya hidup kita ada dalam naungan perlindungan Tuhan yang adalah gunung batu yang kokoh dan benteng kekuatan kita. Oleh karena itulah firman Tuhan tadi di kitab Yeremia mengatakan kepada kita bahwasanya orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu, benteng pertahanan untuk menghadapi musuh yang begitu banyak. Apakah kemalasan, apakah kebodohan, kejahatan dan sebagainya. Kita akan hadapi itu dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada pertolongan Tuhan. Maka kita akan diberkati. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hanya menaruh harapannya kepada Tuhan, dialah yang akan berbahagia.
Nah, firman Tuhan hari ini mau menerangkan kepada kita berkat apakah yang diterima, yang diperoleh oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung hanya kepada Tuhan, yang mengharapkan pada pertolongan dan bantuan Tuhan. Yang pertama dikatakan tadi, ayat 8, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Adik-adik, pohon atau tumbuh-tumbuhan, apakah bunga dan sebagainya, dapat tumbuh dengan baik jika diberi air atau disiram dengan teratur. Bunga kita siram apakah sore atau pagi hari, dia akan segar terus, dia akan mekar. Artinya tumbuh-tumbuhan memerlukan air. Apalagi dikatakan tadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tentu dia akan menerima kebutuhan air yang sangat cukup. Artinya hidupnya akan disegarkan selalu. Seperti itulah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Hidupnya segar, hidupnya senantiasa bersuka cita. Dia akan puas, dia akan pernah haus. Dia akan merasakan Tuhan senantiasa ada menyertai dia. Dan dikatakan lagi yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tumbuh-tumbuhan itu mengambil makanan, mineral dari tanah atau dari air dengan memakai akarnya. Ya, sehingga dikatakan tadi yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air untuk menerima semua apa yang dibutuhkan. Jadi artinya orang yang hidup mengandalkan Tuhan senantiasa memperoleh apa yang menjadi kebutuhannya dari Tuhan. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, artinya panas tetap ada adik-adik. Panas terik masih tetap ada dari atas, dari matahari. Tapi karena dia ditanam di tepi air yang selalu segar, panas terik itu tidak berarti apa-apa. Tidak membuatnya merasa gerah, kepanasan. Kenapa? Karena dia ada di tepi air. Ada yang menyegarkan terus. Ada yang memberikan kepadanya kesejukan. Air yaitu pertolongan Tuhan tadi. Nah, kemudian dikatakan yang daunnya tetap hijau. Jadi salah satu ciri tumbuhan yang baik, yang bagus adalah daunnya berwarna hijau. Ya. Dengan daun yang hijau menunjukkan tumbuhan ini subur dan terjadi perubahan dalam struktur tumbuhan itu, ya, dengan memperoleh berbagai jenis mineral makanan yang baik yang membuat tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Dan yang dikatakan tadi, dia akan berbuah dan tidak akan pernah berhenti berbuah. Nah, dalam hal ini adik-adik, kita digambarkan seperti pohon atau tumbuhan yang hijau tadi, yang ditanam di tepi air, yang selalu dipenuhi segala kebutuhannya. Dan pertolongan Tuhan senantiasa juga memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bertahan, untuk bisa kuat menghadapi semua keadaan yang kita hadapi. Tadi orang katakan malas. Ya, kalau orang malas tentu dia tidak mempunyai harapan. Dia tidak punya cita-cita, dia tidak punya sesuatu yang akan dia peroleh nantinya. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia yakin dia akan peroleh semuanya itu, dan dia tidak akan pernah malas. Dia akan terus rajin, dia akan berupaya, bekerja keras, belajar dengan tekun agar beroleh apa yang dia cita-citakan. Dikatakan tadi, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya dia akan memperoleh yang terbaik. Oleh karena itu, tetaplah mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus adalah andalan kita. Tuhan Yesus adalah perisai kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan, gunung batu, benteng pertahanan kita. Dengan mengandalkan Tuhan Yesus, kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa dunia ini tidak akan bisa mempengaruhi kita. Dia akan senantiasa menolong, menyertai, dan menguatkan semua anak-anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan, yang berpengharapan hanya kepada Dia saja. Baik, jalani hari ini dan juga minggu-minggu nantinya. Dalam setiap pelajaranmu tetap berdoa mengandalkan Tuhan. Dalam pergaulanmu juga tetap mengandalkan Tuhan. Dalam semua apa yang kau kerjakan di rumah atau di sekolah tetap mengandalkan Tuhan.
Sehingga berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan kepadamu atas penyertaan dan berkat Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang mengajak kami untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama mengandalkan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan saja, agar kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu gerejamu, pekerjaan mereka, aktivitas mereka sehari-hari, Tuhan berkati, agar selalu berbuahkan buah yang baik, agar dapat memenuhi segala kebutuhan kehidupan keluarga dan juga anak-anak sekolah minggu. Berikan hikmat pengetahuan kepada semua anak-anak-Mu Tuhan, dalam pelajaran mereka, dalam aktivitas mereka, agar mereka senantiasa menjadi anak-anak yang dapat meraih cita-citanya dan yang selalu dirindukan dalam setiap persekutuannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dipersiapkan persembahannya adik-adik. Adik-adik boleh kirim persembahannya ke link HKBP Petukangan yang ada di atas ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersama. Judulnya Hujan Berkat Kan Tercurah. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama, kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hai, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Oke, mantap semuanya. Sehat-sehat semuanya. Semangat sekolah minggu. Gitu dong. Kalau mau sekolah minggu, hatinya harus senang ya adik-adik ya. Jangan bersungut-sungut. Pintar semua. Kita mau ngapain adik-adik? Iya, mau memulai pengajaran kita. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Doanya dipimpin oleh teman kita Yeremia Manulang. Yuk, kita bersatu dalam doa supaya Tuhan pimpin ibadah kita hari ini, supaya kita mengerti firman Tuhan hari ini dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami bersyukur. Hari ini kami ingin beribadah Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami dari segala mara bahaya Tuhan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Yeremia Manulang untuk doanya. Oke, kita mau mulai pelajaran kita. Tadi adik-adik, kakak yakin sudah mendengarkan khotbah pendeta kan? Nah, kalau sudah mendengarkan ayatnya dari mana?
pinter dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kakak bacain lagi nggak ya? Nggak usah ya adik-adik ya, karena tadi sudah dibacakan oleh Amang Pendeta. Kakak Ruth tinggal menjelaskannya lagi kepada adik-adik. Oke, firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Yeremia. Adik-adik tahu nggak Yeremia itu siapa? Banyak yang nggak tahu ya? Oke, Kakak Ruth ceritain sedikit ya mengenai Nabi Yeremia. Tema kita hari ini adalah Tuhanlah andalan dan harapanku. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Yeremia, sama seperti Nabi Yeremia. Makanya kita mengambil hari ini dari kitab Yeremia, kita mau meneladani Nabi Yeremia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nabi Yeremia adalah nabi yang hidup pada zaman kerajaan Yehuda. Kalau kakak boleh sedikit cerita ke belakang lagi, adik-adik masih ingat nggak mengenai Nabi Musa? Iya, ingat dong, Nabi Musa adalah nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, keluar dari perbudakan Mesir ke tanah yang diperjanjikan oleh Tuhan. Nah, sesudahnya sampai bangsa Israel ke tanah yang diperjanjikan, bangsa Israel hidupnya nyaman, hidupnya sejahtera. Mereka mengangkat raja yang pertama. Siapa raja Israel yang pertama? Ayo, Daud? Bukan, sebelum Daud. Saul, pintar banget. Nah, setelah Saul kan Raja Daud, Raja Salomo. Berikutnya raja-raja sampailah kepada Raja Yosia. Nah, pada saat pemerintahan Raja Yosia, Nabi Yeremia ini dipanggil Tuhan untuk membantu Yosia memimpin bangsa Israel. Nabi Yeremia ketika dipanggil oleh Allah umurnya masih kecil adik-adik, masih muda sekali. Tapi apakah Yeremia gentar? Apakah Yeremia takut? Tidak adik-adik. Dalam sejarah yang kakak baca di Alkitab, belum ada kata-kata yang menyatakan bahwa Nabi Yeremia takut untuk menjadi nabi. Padahal usianya masih kecil. Padahal Yeremia pada saat kecil itu belum pandai berbicara. Maksudnya bukan pandai, belum bisa ngomong ya adik-adik ya, tapi belum pandai untuk menyampaikan firman Tuhan gitu. Tapi dia tidak takut. Karena apa? Dia yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai Nabi Yeremia. Dan betul, Tuhan Yesus selalu menyertai Nabi Yeremia. Tuhan Yesus selalu menyertai anaknya yang mengandalkan dia. Nah, tapi bangsa Israel, karena mungkin hidupnya sudah senang, sudah sukacita, mereka mulai melupakan Tuhan. Terkadang dalam hidup seperti itu ya adik-adik ya, ketika kita lagi senang, kita lupa nih siapa yang memberi kesenangan itu. Kita lupa nih siapa sumber berkat dari sukacita yang kita miliki sekarang. Itu semuanya dari Tuhan. Dan bangsa Israel lupa akan hal itu. Mereka mulai mencari Allah-Allah lain. Mereka mulai menyembah Allah lain, menyembah dewa Baal. Terus mereka hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka mulai melakukan dosa. Nabi Yeremia tidak jemu-jemu untuk mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat, untuk kembali percaya kepada Allah, untuk kembali memuji dan memuliakan Allah. Tetapi bangsa Israel saat itu bandel adik-adik. Dan Tuhan marah. Akhirnya apa? Bangsa Israel mengalami masa pembuangan. Dia harus keluar dari tanah yang diperjanjikan Allah. Hidupnya menjadi tidak
sukacita lagi, tidak nyaman lagi. Karena apa? Tidak mengandalkan Allah dalam hidupnya. Mereka lupa akan Allah, mereka lupa akan sumber berkat itu. Nah, sekarang adik-adik mau pilih, mau seperti Nabi Yeremia yang selalu mengandalkan Tuhan, atau mau seperti bangsa Israel yang bandel, yang melupakan Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan. Mau seperti apa? Kalau kakak sih seperti Nabi Yeremia dong. Iya, pintar. Adik-adik juga ya harus meneladani Nabi Yeremia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang tidak melupakan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya, dan hidupnya diberkati. Nah, itu sedikit mengenai Nabi Yeremia. Hidup yang mengandalkan Tuhan itu ciri-cirinya seperti apa, adik-adik? Maksudnya, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita? Dampaknya apa dalam hidup kita? Iya, pintar. Hidupnya selalu diberkati, adik-adik. Seperti Nabi Yeremia tadi, hidupnya diberkati. Berkat itu apa sih, adik-adik ya? Ayo, berkat itu apa? Apa? Selalu senang-senang? Boleh juga. Apa? Selalu penuh sukacita, tidak pernah sedih. Selalu penuh sukacita, ya bisa juga. Tapi apakah kalau kita sedih, apakah kita kemalangan? Apakah kita ketika kita kesulitan kita tidak diberkati? Bukan seperti itu juga ya, adik-adik ya. Kalau berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Sedangkan menurut kita orang Kristen, berkat itu adalah bentuk pernyataan kasih Allah kepada kita yang membawa kebaikan kepada kita, yang membawa keselamatan, kemurahan kepada kita. Berkat itu tidak hanya dalam bentuk sukacita, adik-adik. Tuhan juga memberikan berkatnya bisa dalam bentuk ketidaknyamanan atau kesulitan. Adik-adik bingung, kok berkat itu bisa dalam bentuk kesulitan ya, Kak? Kok berkat itu bisa dalam bentuk ketidaknyamanan ya, Kak? Gini adik-adik, Tuhan juga memberikan kesulitan atau ketidaknyamanan kepada kita supaya apa? Supaya kita menjadi lebih kuat, supaya kita menjadi lebih hebat, supaya kita menjadi lebih apa? Lebih matang, naik kelas. Contohnya gini adik-adik, adik-adik mau naik kelas, adik-adik harus belajar kan? Adik-adik butuh pengorbanan untuk meluangkan waktu belajar dengan tekun. Nah, seperti itu juga adik-adik. Berkat bisa juga dalam bentuk kesulitan atau ketidaknyamanan supaya kita menjadi lebih baik lagi dalam hidup, supaya kita menjadi lebih kuat lagi, supaya kita naik kelas seperti sekolah tadi, naik kelas ya adik-adik ya. Nah, contoh hidupnya yang diberkati oleh Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kalau tokoh Alkitab, kita boleh mencontoh Daud ya adik-adik ya. Ketika menghadapi Goliat. Goliat yang besar, yang kuat. Daud saat itu masih muda ya adik-adik ya. Perbandingannya jauh sekali. Takut nggak? Takut adik-adik. Khawatir nggak? Khawatir adik-adik. Tapi apa? Apakah Daud larut dalam kekhawatirannya, dalam ketakutannya? Tidak adik-adik. Daud mau berusaha. Daud mau menyerahkan kesulitannya, ketidaknyamanan hatinya kepada Tuhan. Dia curahkan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa Daud. Tuhan mau menolong Daud. Tuhan mau menolong anaknya yang berseru kepadanya, yang meminta pertolongan kepadanya. Tapi
tidak hanya berdoa, tapi juga usaha ya adik-adik ya. Daud bisa mengalahkan Goliat karena Daud mengandalkan Tuhan dalam hidup. Contoh sekarang mungkin adik-adik tahu pemain bulu tangkis Anthony Ginting, Gracia Poli, ya adik-adik ya. Bagaimana dia bisa memenangkan pertandingan-pertandingan yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pertandingannya dimanapun dia bertanding, di luar negeri, di luar kota, dia selalu menyempatkan diri beribadah ke tempat ibadah untuk meminta penyertaan Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi jangan pernah melupakan Tuhan. Susah, senang, kita harus menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya apa? Kebutuhannya terpenuhi. Ingat adik-adik, kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Mungkin adik-adik gini, saya udah taat beribadah kak, saya sudah nurut sama orang tua kak, tapi kok saya butuh ini saya tidak terpenuhi kak, saya perlu ini nggak terpenuhi juga kak. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan ya adik-adik ya, bukan yang kita inginkan. Jadi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yakini itu. Misalnya gini, Tuhan, saya butuh handphone baru nih Tuhan, buat online. Handphone yang lama kayaknya udah gak bisa deh Tuhan. Tolong dong Tuhan, berikan mama saya ke saya handphone baru Tuhan. Kalau Tuhan berpikir, belum, kamu gak butuh handphone baru, handphone yang lama masih bisa untuk dipakai belajar online. Uangnya yang harusnya kalian minta untuk handphone baru bisa di-save, bisa disimpan mamanya untuk kebutuhan mendadak misalnya untuk sekarang lagi COVID ya adik-adik ya. Mungkin butuh untuk tiba-tiba ada yang sakit atau butuh untuk biaya sekolah kakak atau adiknya. Jadi jangan menuntut ya adik-adik ya, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya adik-adik ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, apalagi orang yang mengandalkan Tuhan yang ketiga, apa? Hidupnya berbuah kebaikan. Orang yang mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, setiap perkataan, setiap perbuatan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, pasti menyenangkan hati orang tua. Sama, kalau kita menyenangkan hati orang tua, pasti sudah menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat adik-adik, orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan itu tidak bersungut-sungut, selalu berpengharapan ya adik-adik ya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, gak ada nih yang seperti ini, wah gimana sih, kok gak ada sih handphone ini buat saya, duh gimana sih, kok gak ada sih sepeda yang saya minta, aduh gimana sih mama, tadi kan saya kan pengen handphone baru, kok gak ada. Gak ada seperti itu adik-adik ya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak bersungut-sungut. Gimana saya mau bisa belajar kalau nggak ada handphone? Itu cuma alasan adik-adik. Gimana saya bisa mau ranking 1 handphone yang nggak bagus? Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak bersungut-sungut. Tetapi apa? Penuh pengharapan, penuh sukacita. Contohnya, kalau tokoh Alkitab contohnya adalah Abraham. Kenapa kakak bilang gitu? Kalau kalian ingat, Abraham itu memperoleh anak ketika umurnya sudah tidak muda, sudah tua bisa dibilang ya adik-adik ya.
Dan dalam masa penantian itu, Abraham tidak pernah bersungut-sungut. Dia selalu percaya kepada Tuhan. Dan apa? Ketika dia sudah mendapatkan anak, yaitu si Ishak, Tuhan meminta Ishak untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Apakah Abraham marah? Apakah Abraham komplain, bersungut? Tuhan gimana sih? Dapetinnya aja susah. Anak si Ishak ini. Kok Tuhan minta lagi untuk dipersembahkan? Dia tidak seperti itu adik-adik. Dengan tidak banyak tanya, dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dan apa? Ketika mau dipersembahkan, Tuhan menyediakan domba di situ adik-adik. Jadi yang dipersembahkan jadinya si domba ini, tidak si Ishak. Saat itu Tuhan hanya menguji si Abraham, dan Abraham tidak bersungut-sungut sama sekali. Dan apa? Akibatnya, dampaknya, Tuhan memberkati Abraham dengan banyak keturunan, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tanah. Bisa dihitung nggak pasir di pantai? Tidak ya adik-adik ya? Dan Abraham menjadi bapak orang percaya. Abraham menjadi berkat bagi orang lain juga. Abraham diberkati dan akhirnya Abraham menjadi berkat. Nah, mau nggak seperti itu adik-adik dalam hidupnya? Selalu diberkati, kebutuhannya tersedia. Tadi yang ketiga apa? Yang ketiga itu dalam hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan, hidupnya berbuah kebaikan. Yang keempat tadi apa? Dalam hidupnya tidak bersungut-sungut, karena selalu berpengharapan kepada Tuhan, yakin dan percaya kepada Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Nah, bagaimana sih supaya kita selalu hidup mengandalkan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan adik-adik agar selalu ingat mengandalkan selalu Tuhan? Selalu hadirkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Pagi-pagi dimulai dengan berdoa. Minta Tuhan pimpin langkah hidup kita. Ya adik-adik ya. Jadi bangun tidur jangan langsung cari handphone, jangan langsung cari remote TV, tapi berdoa. Ya adik-adik ya. Minta Tuhan pimpin hidup kita, pimpin hati dan pikiran kita. Nah, apalagi supaya kita selalu ingat mengandalkan Tuhan. Yang kedua apa? Ya ini, beribadah. Selalu cari Tuhan dalam hidup dengan beribadah, baca firman Tuhan, memuji Tuhan. Ya adik-adik ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya adik-adik ya, Tuhan nomor 1 di atas segalanya. Selalu memprioritaskan, artinya mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa kepada Tuhan. Jangan pernah malas berdoa. Jangan pernah malas berseru kepadanya. Ingat adik-adik, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Jadi jangan hanya berdoa terus tapi nggak ada usaha. Apa yang mau diberkati sama Tuhan kalau tidak ada usahanya? Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kakak harap kita mengerti semua firman Tuhan hari ini. Kita boleh dan bisa meneladani Nabi Yeremia, meneladani Abraham, meneladani Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan hidupnya diberkati. Mau kan diberkati adik-adik? Mau dong, kakak juga mau sekali diberkati. Jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa firman Tuhan ya adik-adik ya. Jangan pernah lupa. Oke, pintar semuanya.
kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat meneladani Yeremia, meneladani Bapak Abraham, meneladani Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, banyak sekali rintangan, banyak sekali kejadian yang kami alami semuanya di masa pandemi ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa melaluinya sampai hari ini, itu semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Dan terus berkatilah kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, hanya Engkaulah sumber berkat, hanyalah Engkau sumber keselamatan bagi kami ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami selalu beribadah kepada Engkau, mengingat Engkau selalu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh keluarga dan saudara-saudara kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala macam penyakit, yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang sehat selalu sehat ya Tuhan, dan dapat bekerja dengan baik. Berkati pekerjaan kedua orang tua kami, keluarga kami, agar semuanya menjadi berkat bagi kami dan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah juga agar minggu depan kami dapat beribadah kembali, memuji, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kiranya mungkin ada teman kami yang belum bisa beribadah hari ini, agar Engkau mau mengetuk pintu hatinya kalau mereka malas, dan Engkau mau menyembuhkannya jika itu halangannya karena sakit. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Jangan kemana-mana dulu adik-adik, kita masih mau menyanyikan lagu. Karena minggu ini adalah minggu Ekstomini, tadi kata Abang Pendeta, yang artinya Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah kekuatan. Apapun yang kita hadapi, kita bisa melewatinya dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oke adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Shalom, dadah.